warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan material energetika. Sebelumnya mohon maaf saya terlambat memberikan rekaman perkuliahan pada hari ini. Ya, ini saya coba share screen. Ya, share screen saya sudah terlihat ya. Nah, kali ini kita masuk pada bab tentang fuel cell. Jadi fuel cell, sebenarnya buku tentang fuel cell itu banyak sekali. Ada yang dia bersifat general. Bersifat general itu bukunya itu isinya ada fuel cell, kemudian ada baterai, ada solar cell, ada energi biomasa dan sebagainya. Maksudnya fuel cell hanya 1 atau 2 chapter, yaitu buku yang bersifat umum. Kalau ini saya ambil yang dia bersifat khusus, ya, jadi ada 427 halaman, semuanya berisi tentang fuel cell. Ya, ini bisa dijadikan rujukan, ya, tapi pada perkuliahan ini saya ambil secara garis besarnya saja. Ya, ini kan macam fuel cell-nya ada banyak, masing-masing mempunyai prinsip kerja yang berbeda-beda. Ya, baik, saya akan men-share screen. Kok belum terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Baik, yang pertama adalah tentang prinsip kerja fuel cell. Ya, prinsip kerja fuel cell. Ya, sekilas sebelum ke prinsip kerja fuel cell, ya, kalau kita mendengar kata fuel cell, yang jadi fuelnya itu apa sih? Yang jadi fuelnya itu adalah hidrogen dengan bantuan oksigen dalam reaksinya. Reaksinya termasuk reaksi yang menghasilkan panas, ya, jadi reaksi eksotermis. Ya. Ya, ke prinsip kerja fuel cell. Secara umum itu fuel cell, ini ya, saya gambarkan secara general dulu. Jadi ada suatu reaktor. Ya. Jadi ini adalah reaktor elektrolisis. Ya. Kemudian ini ada H2O masuk. Nah, H2O masuk, dia akan menghasilkan hidrogen, ya, pada katoda dan oksigen pada anoda. Ya, nanti saya bahas satu persatu. Ya. Kemudian hidrogen dan oksigen ini disimpan di dalam suatu storage. Ya, tentu saja di sini kalau menyimpan gas itu kan butuh suatu tekanan. Ya. Mungkin di sini ada kompresor, ya. Ada kompresor. Nah, kemudian setelah disimpan di dalam storage, ya, ini ke reaktor fuel cell-nya. Ya, reaktor fuel cell. Kemudian, nah, fuel cell ini dikatakan suatu
sumber energi dan teknologinya yang sangat sangat ramah lingkungan. Ini ada storage juga, storage H2O. Kalau yang di sini storage H2 dan O2. Dia menghasilkan H2O, ya. Ini nanti dia bisa di recycle kembali. Ya, karena fuel cell menghasilkan H2O, maka dia bisa di recycle kembali untuk di elektrolisis menghasilkan H2 dan O2. Ya, kita ke yang pertama, ya, jadi bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada reaktor elektrolisis. Ya, untuk reaktor elektrolisis ini secara umum, ya, ini saya gambar bencananya. Ya, ini adalah H2O. Ya. H2O kemudian biasanya itu ditambahkan garam, yang mana syarat garamnya itu yang pertama jelas dia memiliki konduktivitas yang tinggi. Yang kedua, garamnya itu apabila terjadi reaksi oksidasi maupun reduksi harus digantikan dengan air. Misalkan saja salah satunya adalah Na2SO4. Natrium itu adalah golongan 1A. Seperti yang kita ketahui pada prinsip elektrokimia, unsur golongan 1A, 2A, kemudian ditambahkan satu unsur boron, ya, golongan 3 itu boron. Itu dalam reaksi elektrolisisnya digantikan oleh air. Nah, kemudian SO4, karena dia merupakan senyawa oksida, maka dia dalam elektrolisisnya digantikan oleh air juga. Bedanya kalau Na itu nanti digantikan oksidasi air, kalau SO4 digantikan oleh reduksi air. Nah, seperti ini gambarnya. Ya. Plus min, anoda inert, ya. Mengapa inert? Ya, tujuannya karena untuk menghasilkan H2 dan O2. Ya. Inert ini biasanya dia menggunakan bisa karbon, ya, atau biasanya menggunakan logam yang dia memiliki tekanan korosi yang sangat tinggi. Contohnya aja misalkan itu nikel, ya, atau titanium, ya. Ya memang ada yang menggunakan nikel atau titanium. Nah, kita ambil salah satunya aja, misalkan karbon, ya. Ya. Ini dalam reaksinya, ya, nanti Na2SO4, ya, ini reaksi ionisasi. Na2SO4 mengurai menjadi 2Na+ ditambah SO4 2-. Kemudian di anoda, ya, dia terjadi reaksi oksidasi air. H2O menjadi 4H+, ya, ditambah O2, ya, ditambah 4 elektron mil. Nah, ini saya kasih panah ke atas, ya, artinya dia dalam bentuk gas, ya. Gas kan mempunyai kecenderungan dia bergerak ke atas. Kemudian katodanya terjadi reduksi air. Reduksi itu menghasilkan H2 ditambah OH-. Ya, kita setarakan. Nah, ini ya. Ya, langsung saja, misalkan ini kali 1 kali 2. Maka reaksi totalnya sama dengan, ya, ini kalau dijumlah 4H2O, ya,
elektronnya kan sudah dicoret habis, menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 2H2 ditambah 4OH min. H plus sama OH min, ya, ini kan ya, saya kasih titik-titik, ini kan bisa jadi H2O, maka ya, ini bisa sorry, ini koefisiennya 6 ya ini, ya, minta kalikan kan. Nah, sehingga jadi 6H2O menjadi 4H2O ditambah O2 ditambah 2H2. H2O-nya dicoret ya, ini hilang jadi 0, ini jadi 2. Jadi 2H2O menjadi O2 ditambah 2H2. Ini dalam bentuk gas, O2-nya dalam bentuk gas, H2-nya dalam bentuk gas juga. Nah, ini sistem elektrolisisnya. Ya. Kemudian O2 ya disimpan di dalam storage. Ya. H2-nya juga sama, ya, disimpan di dalam storage. Nah, kemudian setelah disimpan di dalam storage, ya, maka kita ke reaktor fuel cell-nya. Ya, ini kita bahas secara agak rinci dikit ya. Ini pada fuel cell-nya. Ya, saya gambar fuel cell-nya. Ya, ini ada chamber fuel cell. Nah, ini saya pilih salah satu saja ya. Misalkan contohnya ini adalah proton exchange membrane fuel cell atau PEM fuel cell. Ini, terus kemudian ini elektroda. Ya, ini kemudian ada katalisnya. Ya, ada katalisnya seperti ini. Nah, kemudian ini ada elektrolitnya juga. Ya. Sini elektrolit. Ya. Saya arsir dengan warna biru muda. Nah, H2-nya masuk dari mana? Saya pakai warna atau merah ya. Jadi H2-nya masuk ke sini ya. Ini adalah H2 masuk. Kemudian ini adalah H2. Ini H2 in, ini H2 out ya. Ini nanti bisa di recycle ya. Bisa di recycle kayak gini. Nah, terus yang sebelah atas ya itu ada ya, ini adalah oksigen masuk ya, O2 in ya, panahnya ke atas ya, kemudian yang atas ini O2 out ya, plus water ya, H2. Terus ya, saya kasih keterangan lagi ya. Ini adalah anoda
Oksida, ya benar. Ini anoda. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah katoda. Ya. Anodanya biasanya inert, ya. Anodanya inert. Katodanya juga dia menggunakan inert. Yang paling umum itu biasanya menggunakan karbon. Ya. Tapi karbon itu punya kelemahan ini, dia itu karena strukturnya itu rapuh. Ya. Meskipun karbon itu kan padat, ya. Ya bayangkan saja kayak isinya pensil, ya pensil 2B itu. Karbon itu kan padat, tapi dia rapuh. Dia kegesek saja sudah rontok. Biasanya selain karbon, ya itu materialnya itu bisa menggunakan titanium, ya. Atau yang paling umum, ya, itu adalah nickel foam. Ya. Jadi titanium yang dilubang-lubangi kecil-kecil, ya itu nanti ada tujuannya dilubang kecil-kecil. Ya, biasanya itu menggunakan nickel foam. Ya. Katodanya juga nickel foam. Karena nikel ketika dia mendekati kadar murninya di atas 90%, dia sangat tahan terhadap korosi. Maka nickel foam itu sering digunakan sebagai template anoda dan katoda. Dan terus ini ada yang warnanya orange, ya. Warnanya orange itu apa? Ini adalah katalis. Ini katalis, ya. Katalis dia bisa menggunakan AU, ya. Bisa menggunakan PT platina, bisa menggunakan CU. Nah, baik PT, AU, CU, ya, mereka sama-sama bisa digunakan sebagai katalis pada fuel cell, tetapi berbeda pada jumlah arus yang dihasilkan. Ya, bedanya di situ. Ya nanti ada alasannya, nanti saya jelaskan reaksinya. Nanti jumlah H plusnya pasti berbeda yang dihasilkan. Urutannya AU, PT, CU. Ya pasti harganya berbeda pula, ya. Emas, platina, ya platina itu malah lebih mahal dari emas, ya, 2 kalinya emas kalau nggak salah. Ya. Kemudian kalau tembaga yang mungkin ini yang bisa sedikit dijangkau, ya, secara harga dan secara persediaan di Indonesia itu banyak, ya, CU itu banyak tembaga. Ya tambang tembaga di Indonesia itu Irian Jaya ada, terus NTB, ya itu ada juga, ya, dan sebagainya, ya di Kalimantan ya ada juga. Nah kemudian ya ini ada bagian yang belum saya jelaskan, yang warna merah di tengah ini adalah membran dari fuel cell. Fuel cell saya singkat FC, ya, bukan football club, ya beda, ya. Membran fuel cell, ya. Nah biasanya membran fuel cell-nya itu bahannya biasanya dia menggunakan bahan yang disebut dengan Nafion. Ya, membran Nafion. Ini yang performanya paling tinggi. Ya. Ada juga yang menggunakan membran komposit. Ya. Dia bukan Nafion murni. Ya. Ya Nafion nanti bisa dicari, ya, di Google. Nafion itu bahannya apa? Polimer, ya. Dia termasuk membran polimer.
Ada yang menggunakan campuran antara nafion dengan silika misalkan, itu ada. Ya, kemudian ada yang menggunakan campuran nafion ya dengan ya banyak ya, nanti bisa di googling sendiri. Ya, cuma yang paling umum itu membran nafion. Ya, membran nafion itu termasuk membran yang mahal juga ya, harganya nggak murah. Ya. Nah, maka dari itu fuel cell itu sebenarnya sangat berpotensi. Cuma mungkin perlu manajerial yang bagus ya agar aplikasi dari fuel cell ini bisa benar-benar diaplikasikan ya untuk menekan harganya. Misalkan katalisnya menggunakan siku, membrannya menggunakan membran komposit nafion dengan zat yang lain yang dikompositkan. Gitu. Nah, kita bahas fungsinya. Ya karena ini material, ya, kita membahas dari sisi materialnya, ya. Dari sisi performanya dan lain-lain ya itu beda ya. Kita nggak bahas terlalu dalam di situ, tapi kita bahas ke sifat material. NE-foam, ya. NE-foam itu gini ya, jadi bentuknya itu dia ya, seperti ya saya gambar sekilas saja. Ya, dia itu bentuknya ya seperti lembaran, tapi dia lembarannya itu berlubang-lubang dan saya pernah pegang ya, nickel foam itu bentuknya kalau dipegang itu kasar sekali. Ya bayangkan aja kayak yang dipakai nyuci itu ya. Ya tapi bentuknya lebih rapat, ya, porinya lebih rapat. Yang dipakai nyuci itu apa itu namanya ya? Yang apa? Keriting itu, yang aluminium. Ya, nickel foam itu lebih rapat dari itu, tapi masih bisa dilihat dengan mata. Ya. Jadi kalau ditegakkan ke mata, ya, jarak 20 cm itu kelihatan pori-porinya. Kalau diterawang di matahari itu juga tembus, ya. Ya, tapi tembus mataharinya nggak banyak. Itu nickel foam. Dia berpori. Nah, dalam aplikasinya pada fuel cell nickel foam ini digunakan ya, untuk tempat menempelnya katalis. Ya. Nickel foam itu tempat menempelnya katalis itu disebut juga dengan template katalis. Ya misalkan saja ini gambar ini. Ya, misalkan gini ya, ini potongan. Katalisnya itu nempel di ini, ya, di sini. Nah, nempel di sini. Sehingga ini yang menyebabkan hidrogen itu bisa melewati elektroda. Kalau kita lihat strukturnya ya, Bapak ini hidrogen in, hidrogen out. Apakah cuma berputar saja? Enggak. Jadi dalam nickel foam yang ditempeli oleh katalis, ya saya kasih keterangan yang biru ini adalah nickel foam. Ya. Kemudian yang merah ini adalah katalis. Ya. Dalam prosesnya H2 ini kan bertekanan karena dia disimpan di storage ya. Dia itu akan melewati nickel foam dan menembus katalis ya. Nah, dalam proses menembus anoda ini hidrogen itu mengalami reaksi ionisasi. Ya, ini.
Nah, katalisnya misalkan saya ambil saja salah satunya, Cu. Saya pilih yang applicable ya. Kalau platina kan terlalu mahal. Tapi ya memang performanya bagus platina emas itu. Ya, tapi secara tinjauan ekonomi kurang applicable. Nah, jadi di sini H2, di sini H+, masuk ke elektrolit. Oh ya, elektrolitnya ini biasanya elektrolit yang water base. Ya, warna apa ini? Nah, segini aja ya. Ini adalah elektrolit. Biasanya itu water base, tapi dia sifatnya asam. Ya. Acid, ya. pH kurang dari 7. Ini ada tujuannya. Mengapa kok dia sifatnya dibuat sedikit asam, bukan asam kuat ya, bukan asam yang pH-nya 1, bukan. Ya. Tapi dia asam lemah, karena kalau asam kuat dia korosif, rusak nanti reaktor fuel cell-nya. Ya, biasanya asam lemah itu ya banyak ya asam lemah itu. Yang umum dipakai dia itu asid polimer, ya, asam-asam polimer. Nah, H+, ya, setelah terbentuk H+, maka setelah terbentuk H+, dia kan gini ya. Setelah terbentuk H+, maka dia akan cenderung bergerak melewati membran nafion. Nah, ini ada alasannya mengapa kok digunakan membran nafion. Jadi membran nafion itu bersifat selektif ion. Ya. Dalam prosesnya dia akan menahan H2 dan meneruskan H+. Ya. Menahan H2 dan meneruskan H+. Karena nanti yang dibutuhkan dalam reaksi itu adalah H+, bukan H2. Nah, H+-nya nyebrang. Ya. Oh ya, H2-nya dari mana? H2-nya itu dari kemungkinan H2 yang belum kontak dengan katalisnya. Katalisnya kan berpori itu kan berlubang. Sehingga di sini mungkin ada sedikit H2 yang terlarut. Ya. Nah, maka dari itu perlu dipasang membran. Sehingga yang nyebrang ke sebelah ini hanya H+-nya saja. Hanya H+-nya saja yang nyebrang ke sebelah. Nah, terus di sini kan ada O2 in dan O2 out ya. O2 masuk ya. Reaksinya itu terjadi sebenarnya sebelum terjadi reaksi dengan O2 ya. Ini H2-nya H+-nya ini nyebrang lagi ke sini. H+ ya. Sini H+, di sini juga H+. Nah, jadi katalisnya double ya, anoda katoda. Itu tujuannya agar yang bertemu itu benar-benar H+. Karena kalau H2 bertemu O2 langsung, itu nanti energi aktivasinya terlalu besar.
Sehingga H2 ini perlu dirubah menjadi H+ agar energi aktivasinya kecil. Jadi H2 perlu diubah menjadi H+ agar energi aktivasinya kecil sehingga terjadi reaksi. Nah, makanya dikasih katalis double, katoda. Nah, dalam reaksinya, ketika H+ bertemu dengan O2, oh ya, H+ di sini kan sebenarnya gas yang terionisasi ya. Sebenarnya gas yang terionisasi itu wujud keempat ya. Selama ini kan kita hanya tahu pada cair gas gitu kan. Sebenarnya ada lagi wujud keempat, itu namanya plasma. Plasma itu gas yang terionisasi. Nah, misalkan pada matahari, matahari itu kan gas-gasnya terionisasi semua. Itu disebut dengan plasma. Pada fuel cell ini juga bisa disebut juga dengan plasma. Plasma ion hidrogen. Jadi gas dan plasma itu berbeda ya. Kalau gas itu tidak terionisasi, dia stabil. Kalau plasma itu terionisasi dan dia tidak stabil, sangat rentan terjadi reaksi. Ya, energi aktivasinya sangat kecil. Nah, ketika H+ ya, reaksi fuel cell ya, reaksi fuel cell ya, saya tulis lengkap dulu aja ya. Anoda dia terjadi ya, ini terjadi reaksi ionisasi hidrogen ya. Kemudian pada katoda nah ini H+-nya jadi H+ yang dihasilkan dia bertemu dengan O2, H+ yang dihasilkan bertemu dengan O2 menjadi elektronnya. Dua ya, berarti elektronnya 2. Sorry, 4 ya. 4 elektron. Nah, ini ya. Ya, reaksinya kira-kira seperti ini. Kalau ini E0-nya sama dengan 0 volt, kalau ini E0-nya sama dengan plus 1,23 volt. Jangan saya ini nilainya untuk PM fuel cell. Nah, sehingga kalau reaksinya di total, reaksi total, maka ini jadi H2 plus 4 H plus belum saya kalikan ya, atas kalikan 2, bawah kalikan 1. Berarti gini, 22 plus 4H plus ditambah O2 menjadi 4H plus ditambah H2. Bentar, ya gini ya. Nah, 22 E-cell ya. Ya, penulisan notasi itu kalau E-cell itu nggak ada standarnya ya. Ya E-cell. Kalau ada standarnya, ada nolnya di atas, dia menunjukkan nilai tunggal. Jadi nilai potensial tereduksi
reaksi tunggal, kayak dianoda saja atau katoda saja. Tapi kalau reaksi total itu nggak ada nol di atasnya. Nah, misalnya positif. Ya. Nah, ini reaksi yang terjadi pada fuel cell. Oh ya, ini bisa sederhanakan. H plusnya kan sama. Tetap coret-coret ya. Jadi 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Nah, ini reaksinya. Ya. H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Bapak misalkan kalau hidrogen direaksikan dengan oksigen langsung, bisa apa enggak? Ya bisa, tetap bisa. Tapi itu terlalu beresiko ya, karena H2 bertemu dengan O2, ketika dia bereaksi langsung ya H2-nya harus banyak, ya harus konsentrasinya lebih dari 5%, sehingga nanti terjadi ini ledakan yang tidak diinginkan ya. Ya pasti energi aktivasinya jadi lebih besar dan resiko safety-nya jadi lebih lebih membahayakan ya, kalau tanpa katalis. Tapi kalau dengan katalis H2-nya itu yang jadi A+ ya bisa dikontrol ya, karena sedikit ya, bisa dikontrol. Dan kemungkinan reaksinya itu lebih bagus ya, lebih namanya saja energi aktivasinya kecil ya, pasti reaksinya lebih merata per atomnya. Ya, tuh. Ya ini tentang prinsip kerja fuel cell. Ya, inovasi yang dilakukan dalam perkembangannya, fuel cell itu terus berkembang teknologinya, dan fuel cell ini termasuk teknologi yang baru. Jadi perkembangan fuel cell itu biasanya membuat katalis berpori. Kalau katalisnya lebih besar ya, katalis ya, saya singkat luas permukaan katalis atau A ya, itu menjadi besar ya, maka nanti dampaknya arus yang dihasilkan juga besar. Ya ini jelas ya hubungannya. Hukum Faraday W sama dengan I ET per 96500 kalikan 1 per A. I sama dengan ya, W itu berat ya, 96500 ya, berat material aktif. Kalau yang aktif itu elektrodanya, berat elektrodanya. Tapi kalau yang aktif dalam hal ini adalah hidrogennya, maka W-nya itu adalah W-nya hidrogen, ya, beratnya hidrogen. Nah, ini ya. Nah, jelas ya, hubungan I dan A. Jadi kalau katalisnya dibuat berpori, maka semakin banyak hidrogen yang berubah menjadi H+. Ya. Apabila katalis dibuat berpori, maka semakin banyak H2 yang berubah menjadi H+. Ya ini jelas ya, pas permukaannya lebih besar ya,
nanti H2-nya itu semakin apa ya, berbelok-belok ya, seperti labirin, melewati labirinnya semakin banyak. Nah, semakin besar kemungkinan hidrogen berkontak dengan katalisnya. Ya. Kemudian yang kedua, itu biasanya dengan mengganti katalis AU ya, PT dengan CU. Ya, ini mengganti katalis AU dan PT dengan CU. Ya tentu saja dengan CU itu performanya menurun, ya, tapi dengan CU yang dibuat berpori itu performanya bisa mendekati PT maupun AU yang tidak berpori. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena kalau luas permukaannya besar, arusnya jadi besar, sehingga daya adalah P sama dengan I kali V, ya. Kalau V-nya sama, pengaruhnya kan di I saja. Kalau V tetap sama, karena kalau reaksinya tidak berubah, maka voltasenya tidak berubah. Ya. Jadi E0 itu tidak akan berubah kalau materialnya tidak berubah. Material hidrogen dan oksigen maksudnya. Nah, pengaruh katalis itu pada arus yang dihasilkan. AU PT arusnya tinggi, CU itu di bawahnya AU dan PT. Tapi kalau CU dibuat berpori, maka dia performanya bisa mendekati AU dan PT. Nah, itu. Ya, biasanya beberapa jurnal itu dua hal ini yang diinovasi dalam fuel cell. Ya, selain itu ya inovasi lainnya, misalkan tentang desain reaktor. Reaktornya itu nggak dibuat kotak gitu aja ya. Kadang ada yang dibuat pinggir-pinggirnya itu tidak bersudut. Ya, buat gini. Ya, ada yang dibuat gini. Ya. Kedua. Ada desain reaktor, ya, dimensi reaktor. Kalau dia dibuat dalam skala yang lebih besar, ya berarti ada studi tentang scale up dari fuel cell itu. Scale up itu bisa diartikan, teknisnya itu bisa diartikan dalam memperbesar dimensi reaktor. Ya, scale up itu banyak ya, artinya bisa memperbanyak alat ya, tapi dalam hal ini scale up-nya memperbesar desain dari atau dimensi dari reaktornya. Itu. Ya, itu saja tentang prinsip kerja fuel cell. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis dari fuel cell. Ya. Bentar, saya share screen menutup ini. Ya, sebenarnya di buku tadi sudah lengkap ya. Ya, tapi ini saya nemu rangkumannya yang mirip tentang fuel cell. Yang saya jelaskan tadi adalah PEM fuel cell ya, secara general ya. Ya. Jadi ada beberapa jenis fuel cell, ada PM fuel cell, kemudian ada DMFC ya. DM-nya itu direct metanol, berarti ada metanolnya. Kemudian ada PAFC, PA itu phosphoric acid, asam fosfat.
Kemudian ada alkaline fuel cell atau AFC. AFC itu bukan Arema Fans Club ya, beda ya. Mentang-mentang di Malang AFC singkat Arema Fans Club, bukan. Kemudian ada SOFC, Solid Oxide Fuel Cell. Yang terakhir ada MCFC atau Molten Carbonate Fuel Cell. Ya, kita ke yang pertama, yaitu PM Fuel Cell. Ya, ini sebenarnya poin-poinnya sudah ada semua di sini. Elektrolitnya jelas berbeda ya. Kalau PM Fuel Cell itu water based acidic polymer membrane. Nah, kemudian dia menggunakan platinum based catalyst on-board electrodes ya, tapi ini bisa digantikan oleh tembaga CU. Nah, kemudian ini operate relative low temperature below 100 derajat Celcius. Dia beroperasi di bawah suhu 100 derajat Celcius, suhunya cukup rendah. High temperature variant use a mineral acid based electrolyte and can operate up to 200 derajat Celcius. Ya, sementok-mentoknya, mentok apa ya? Maksimal ya. Semaksimalnya itu 200 derajat Celcius. Electrical output can be varied ideal for vehicle ya. Jadi aliran elektronnya gini. Elektron itu selalu mengalir dari anoda ke katoda ya. Karena anoda itu terjadi reaksi oksidasi, katoda terjadi reaksi reduksi. Yang jadi ciri khas dari PM fuel cell ada membrannya, kemudian dia beroperasi pada suhu yang rendah. Ya, sehingga ini PM fuel cell cocok diaplikasikan pada misalkan mobil listrik. Kemudian direct methanol fuel cell ini juga ada membrannya, ya, polimer membran. Kemudian katalisnya platinum ruthenium. This catalyst can draw hydrogen atom from liquid methanol. Nah, yang jadi beda di sini, inputnya itu bukan H2, tapi sumber H2-nya itu berasal dari metanol. Metanol kan CH3OH, ada hanya. Hanya ini yang nanti dia akan berkontak dengan platinum ruthenium sebagai katalis, menghasilkan ion H+. Kemudian bertemu dengan oksigen, terjadi reaksi fuel cell. Operate in the range from 60 sampai 130 derajat Celcius. Suhunya sedikit lebih tinggi dari PM fuel cell. Tapi dalam hal ini dia masih cukup portable. Listrik yang dihasilkan kurang dari 250 watt dayanya. Ini bisa diaplikasikan pada mobil listrik juga. Nah, kemudian yang ketiga, ini phosphoric acid fuel cell. Ini baru bisa diaplikasikan pada generator ya, pembangkit ya. PAFC sama AFC ini untuk pembangkit listrik ya, untuk generator. Nah, elektrolitnya menggunakan liquid phosphoric acid in a pure silicon carbide matrix ya. Dia dicampur dengan silikon karbida SiC. Nah, jadi dia bisa dibilang semi kering ya. Katalisnya platinum, tapi bisa diganti dengan Cu dengan konsekuensi performanya sedikit turun. Kemudian beroperasi pada 180 derajat Celcius.
Di sini efisiensinya bisa lebih dari 80%. Ya, daya yang dihasilkan 100 sampai 400 kW. Ya, yang keempat ini ada alkaline fuel cell. Elektrolitnya menggunakan larutan alkalin. Misalnya ada potasium hidroksida (KOH) di dalam air. Nah, ini hati-hati ya menggunakan katalis KOH. Biasanya kalau ada K-nya ya, kalium, itu sangat rentan terjadi reaksi yang cepat ya. Jadi segala sesuatu, hampir semuanya yang ada kaliumnya dalam jumlah yang besar, itu biasanya menimbulkan efek reaksi yang sangat cepat ya. Ya makanya kalau ya tadi malam saya lihat berita itu teroris membuat bom ya, salah satu bahannya adalah KCl. Ya itu ini ya apa? Ya saya nggak bahas itu. Intinya itu pendangkalan agama yang sebenarnya Islam nggak gitu kok gitu kan. Ya, kemudian ya ini beroperasi pada suhu yang cukup rendah 70 derajat Celcius ya. Nah, ini bisa digunakan untuk pembangkit. Kemudian ada SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) ya. Nah, ini sangat populer digunakan sebagai power generation ya, sebagai pembangkit listrik, stationary power generation. Jadi dia sifatnya stasioner ya, yang tidak berpindah-pindah. Elektrolitnya menggunakan solid ceramik, misalkan zirconium oxide. Ya. Zirconium oxide itu mahal ya, zirconium oxide itu. Biasanya dipakai ini batu itu loh, batu cincin gitu ya, zirconium oxide. Tapi nggak semuanya dari alam, ada yang sintetis juga. Kemudian yang berbeda itu adalah inputnya. Dia menggunakan syngas. Ya, seperti yang kita ketahui kalau pada ATK yang mungkin sering mendengar istilah syngas ya. Syngas itu hidrogen dan karbon monoksida. Ya, yang digunakan dalam fuel cell ini. Ya. Ya, ini beroperasi suhunya sangat tinggi, 800 sampai 1000 derajat Celcius ya. Aluminium meleleh itu ya, suhu segitu. Bahannya yang pasti bukan aluminium, makanya dia digunakan nikel ya biasanya bahannya. Ya, bodinya maksudnya. Kemudian yang terakhir itu adalah molten carbonate fuel cell. Dia menggunakan syngas juga. Cuma bedanya di sini, ya. Kalau pada SOFC itu yang sebelah kanan itu oksigen. Ya. Kalau pada molten carbonate yang sebelah kiri ini adalah oksigen campur karbon dioksida. Ya. Mengapa ada karbon dioksida ya? Jadi pada suhu yang tinggi, di sini 650 derajat Celcius, karbon dioksida itu jika bertemu dengan katalis, mungkin dia akan mempunyai kecenderungan, bukan mungkin ya, mempunyai kecenderungan dia bereaksi dengan hidrogen. Dalam hal ini membantu reaksi fuel cell-nya. Dan tetap dihasilkan H2O ya. Semua fuel cell itu menghasilkan H2O. Ya, ini ada jenis-jenis fuel cell. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 jenis. Ada 6 jenis fuel cell. Nah, ada banyak. Yang paling berpotensi diaplikasikan pada mobil listrik adalah PMFC dan
DMFC. Ini dulu itu pernah ada anak dari teknik mesin kalau nggak salah ya, yang tanya tentang fuel cell ke saya. Terus saya bilang, loh, ini diaplikasikan pada mobil yang prototipe itu. Iya Pak, ya. Dia bilangnya iya. Ya memang kenyataannya iya, memang dua jenis fuel cell ini berpotensi diaplikasikan pada mobil listrik. Dia pakai yang DMFC ya, direct methanol fuel cell. Terus yang terakhir itu adalah kendala pengaplikasian fuel cell. Yang pertama itu teknologinya yang masih sangat baru, sehingga kalau teknologi baru itu kan butuh tahapan-tahapan dikembangkan agar teknologi itu benar-benar siap diaplikasikan. Itu yang pertama. Yang kedua itu dari segi harga. Dari segi harga, fuel cell ini menggunakan katalis PT dan AU, tapi masih bisa dilakukan solusi untuk menekan harga dengan menggunakan katalis CU, yang katalis terbuka. Yang ketiga, itu dari sisi safety-nya. Jadi fuel cell ini harus benar-benar safety. Dia diletakkan di dalam box. Ini apabila box ini tujuannya untuk jaga-jaga. Apabila hidrogennya bocor, oksigennya bocor, bertemu, oksigen konsentrasinya lebih dari 5% di udara, dia terpatik oleh panas, atau kalau di dalam mobil listrik biasanya ada percikan, ya, percikan dari kelistrikan, gitu. Maka dia bisa menimbulkan ledakan yang sangat hebat. Yaitu tiga kendala dari pandangan sisi teknologi, mengapa fuel cell itu meskipun sangat ramah tapi kok belum diaplikasikan. Dan teknologi itu pasti terus berkembang, dan lama-lama saya yakin fuel cell ini merupakan energi yang bersih dan banyak dilirik oleh para pengembang, terutama pengembang otomotif. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.